Hai, kembali lagi ke YouTube-nya Rinaldin Ibrahim. Jadi kali ini kita akan ngobrolin mengenai tips gitu gimana caranya kita bisa mendapatkan centang biru. Karena kemarin-kemarin itu udah banyak banget yang nge-DM, banyak banget yang nge-WhatsApp gimana caranya itu bisa dapat centang biru di Instagram. Dan di sini saya akan bahas secara detail bagaimana perjalanan saya untuk mendapatkan centang biru. Semoga saja ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ini pastinya dibutuhkan oleh teman-teman kreator ataupun influencer maupun selebgram yang ada di seluruh Indonesia. Yuk kita simak dan kita bahas secara detail ya. Oke, sebelum kita memulai saya minta tolong banget buat teman-teman untuk mensupport atau memberikan dukungan dengan subscribe akunnya serta like video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar atas informasi yang saya akan sampaikan ke teman-teman semuanya. Semoga saja ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa dieksekusi secepat mungkin agar teman-teman juga bisa mendapatkan centang biru. Sebelum kita bahas mengenai gimana tips itu untuk bisa dapat centang biru, kita harus tahu dulu nih, apa sih centang biru itu? Jadi centang biru itu dengan kata lain verifikasi akun dari sebuah sosial media. Dan ini saya akan bahas mengenai sosial media Instagram. Berarti verifikasi atau tanda verifikasi dari Instagram jikalau akun ini benar-benar dari figur tersebut. Kalau dengan kita memiliki centang biru ini, berarti kita sudah benar-benar dinyatakan bahwa ini adalah public figure ataupun artis ataupun selebgram dan lain. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk bisa mendapatkan verifikasi akun ataupun tanda centang biru di Instagram kita. Di sini saya membaca beberapa artikel menyatakan bahwa ada 8 hal yang difokuskan untuk bisa diberikan centang biru. Yang pertama, dari kalangan artis ataupun selebritis. Yang kedua, dari public figure. Yang ketiga, dari selebgram, akun yang lagi hits. Jadi ini berpotensi banget untuk dapatin centang biru. Terakhir, akun-akun yang berasal dari merek ternama ataupun bisnis ternama. Jadi berpotensi juga untuk mendapatkan centang biru. Gimana? Kamu sudah termasuk gak? Kalau memang ceritanya belum, yuk kita bahas lagi bagaimana strateginya agar teman-teman bisa masuk dalam beberapa hal yang sekiranya Instagram memang fokuskan untuk bisa diberikan centang biru. Sebelum kita lanjut, saya mau kenalin ke kalian minuman favoritku yaitu Tora Cafe. Tora Cafe ini rasa kopinya itu smooth, susunya itu berasa banget. Serta kalau kita minum itu segar banget. Dan jangan lupa harganya ini 3 ribuan aja. Jadi terjangkau banget nih buat kalian untuk cobain dan nemenin di setiap harinya. Oke, kita lanjut. Tips jitu untuk bisa mendapatkan centang biru, saya mau bahas terlebih dahulu dengan pengalaman pribadi. Oke, saya mulai itu di tahun 2018. 2018 itu sudah mulai banyak yang memfollow akun saya karena saya selalu sharing mengenai tips dan trik gitu, bisa kuliah dengan beasiswa, bagaimana caranya bisa membuat sebuah komunitas. Karena pada saat itu juga saya buat platform namanya Youth Ranger Indonesia, lebih fokus untuk mengembangin potensi anak muda. Di tahun 2018 itu juga alhamdulillah sudah mulai mendapatkan endorsement dari beberapa brand, sehingga disitulah motivasi saya untuk bisa membuat akun ini sespesial mungkin gitu, atau kayak memfokuskan akun ini sebaik mungkin dan berkonten yang memang bisa bermanfaat buat teman-teman. Di tahun selanjutnya saya menargetkan untuk bisa dapat centang biru, tapi ternyata saya mencoba untuk mengajukan verifikasi, ya ditolak. Saya mengajukan verifikasinya itu kayak minggu pertama ajuin, minggu kedua ajuin, minggu ketiga ajuin, sampai 3 kali mengajukan, ternyata nggak centang-centang juga. Saya mencoba untuk memperbaiki lagi kontennya. Ternyata alhasil di tahun 2020 pun juga saya belum mendapatkan centang biru. Di tahun 2020 itu alhamdulillah saya udah mulai banyak teman dari kalangan influencer ataupun selebgram, sehingga yakin diskusi gimana sih caranya untuk bisa dapat centang biru. Mereka semuanya alhamdulillah udah mulai centang, jadi disitulah saya bertanya sama mereka agar saya juga bisa mendapatkan centang di Instagram. Ini ada beberapa tips yang sekiranya bisa teman-teman lakukan juga. Ini saya lakukan dan saya akan menyampaikan sekonkret mungkin buat teman-teman agar kita sama-sama bisa mendapatkan centang biru. Setuju? Tapi jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu, di komen di kolom komentar supaya saya bisa beri semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya yang lebih bermanfaat lagi. Bukan cuma komen tapi di-like juga ya, serta di-share juga ke teman-temannya.
Kita bahas tipsnya untuk bisa mendapatkan centang biru. Yang pertama, teman-teman memiliki akun mewakili seseorang ataupun bisnis. Yang kedua, teman-teman harus memiliki kartu identitas, KTP, SIM, paspor. Kalau untuk bisnis itu bisa surat pajak ataupun keterangan pendirian dari sebuah bisnis tersebut. Selanjutnya, teman-teman harus menetapkan terlebih dahulu akun teman-teman itu mau difokuskan kemana. Mau disebut sebagai public figure, mau disebut sebagai artis atau selebritis, atau selebgram, akun viral, dan lain. Itu bisa teman-teman tentukan terlebih dahulu. Jadi konten-konten teman-teman itu sudah disetting seperti itu. Selanjutnya, teman-teman harus punya akun yang impressionnya bagus, sehingga dari pihak Instagram sendiri itu bisa menjadikan pertimbangan gitu agar bisa diberikan centang biru. Selanjutnya, teman-teman juga harus memiliki media. Karena kita bermain dengan media, kita menggunakan sosial media Instagram, jadi Instagram pun juga membutuhkan bukti konkret gitu kalau kita itu punya nama. Mau kita tahu nih siapa orangnya yang memang terkenal, ya di-uploadnya itu lewat media-media online, baik secara nasional maupun internasional. Jadi bisa nih teman-teman fokuskan di sini. Saya mendapatkan informasi ini dari teman-teman saya yang sekiranya itu udah dapat centang biru juga. Dan sekarang saya coba, alhamdulillah bisa dapat centang biru di Instagramnya. Jadi di medianya itu atau artikelnya teman-teman itu pada saat penulisan keyword nama teman-teman harus paling atas. Jadi si tim verifikasinya ini juga bisa lebih mudah untuk memberikan centang biru, dan itu yang saya lakukan juga, sehingga saya juga bisa merekomendasikan ke teman-teman menggunakan trik ini dalam pengajuan verifikasi teman-teman. Kemarin itu juga ada yang bertanya, gimana sih cara pengajuannya, gimana cara menginput penulisan di form verifikasinya. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengalaman saya, apa yang saya tuliskan di situ di formnya, sehingga teman-teman juga bisa menjadikan acuan nge-submit verifikasi dari akun Instagram teman-teman. Oke, kita bahas mengenai gimana cara pengajuannya. Di sini saya akan memperlihatkan form pengajuan untuk centang biru. Yang pertama itu nama pengguna. Nama penggunanya ini nggak bisa diganti-ganti, jadi namanya itu Rinaldi_NI atau nama akun teman-teman. Yang kedua, nama lengkap. Nama lengkapnya ini harus sesuai dengan KTP, paspor atau SIM kita. Yang ketiga, dikenal sebagai. Dikenal sebagai itu apa branding teman-teman. Kalau saya sendiri brandingnya adalah Rinaldi Nur Ibrahim, dan di media-media saya pun juga namanya tuh Rinaldi Ibrahim. Jadi nama teman-teman dikenal sebagai ini sangat penting, karena pada saat tim verifikasinya ini mau cek media kita, itu mereka pakai keyword itu. Tim verifikasinya ini punya bukti kalau kita memang benar-benar dikenal oleh banyak orang gitu, atau kita sudah terverifikasi oleh media lain. Selanjutnya itu kita pilih kategori. Jadi di situ nanti ada beberapa kategori, kalian bisa pilih sesuai dengan personalnya teman-teman. Kalau saya sendiri personalnya itu saya tulisnya sebagai influencer. Selanjutnya itu kita harus melampirkan foto KTP, foto SIM, foto paspor, atau foto mengenai akta dari bisnis kita. Teman-teman bisa memilih itu. Kalau memang ceritanya teman-teman mewakili perseorangan, bisa pilih salah satunya KTP, SIM, atau paspor. Tapi kalau saya kemarin itu pengajuannya pakai paspor. Dan untuk kualitas dari fotonya sendiri itu teman-teman wajib untuk punya fotonya yang memang terlihat jelas. Setelah itu kualitas fotonya itu jangan terlalu gede. Mungkin kalau saya sendiri kasih triknya adalah teman-teman kirim dulu fotonya melalui WhatsApp. Setelah itu di WhatsApp kalian save lagi fotonya, itu pasti udah punya kualitas foto yang lebih kecil dari sebelumnya. Setelah itu baru deh kalian submit. Setelah submit jangan submit lagi besoknya atau 1 minggu ke depannya atau 2 minggu ke depannya, tapi tunggu dulu sampai 1 bulan. Kalau teman-teman sendiri mengajukan beberapa kali dalam 1 bulan itu, maka akan disebut dengan spam. Ada satu hal lagi nih teman-teman yang saya ingin sampaikan. Saya mempertimbangkan waktu untuk pengajuan verifikasinya. Saya menyesuaikan dengan waktu kerja mereka di sana atau waktu kerja di Instagramnya. Kalau kata teman saya, disarankan untuk mengajukan verifikasi di jam 11 malam untuk area Jakarta. Nah, kita bisa menyelesaikan aja dengan area teman-teman nih, karena katanya jam awal untuk mereka bisa bekerja. Jadi kita bisa mengajukan itu dan nama kita bisa terlihat nih pada saat kita pengajuan verifikasi. Sebenarnya verifikasi ini untung-untungan, jadi teman-teman selalu berusaha untuk mendapatkan centang biru.
Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Semoga dengan informasi ini teman-teman semuanya bisa mendapatkan centang biru di Instagramnya dan bisa berbagi inspirasi lagi ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan centang biru. Oke, jangan lupa untuk bantu saya, support saya bisa berkonten lagi dengan cara di-subscribe terlebih dahulu akun ini, di-like, di-komen, dan di-share ke teman-temannya yang sekiranya itu bisa bermanfaat juga buat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.